Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Humaira dengan NIM C120231116. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SPMM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan program loyalty di perusahaan. Langsung saja ke latar belakang, yaitu dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, salah satu strategi yang terbukti efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen adalah melalui program loyalitas. Program ini dirancang untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan setia, sekaligus mendorong frekuensi pembelian dan juga keterikatan emosional terhadap merek. Berikut ini beberapa perusahaan yang menerapkan program loyalty di perusahaannya. Yang pertama yaitu ada Alfamart. Alfamart adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Alfamart telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mempererat hubungan dengan para pelanggan setianya, Alfamart mengembangkan program loyalitas bernama Ponta Rewards. Nah, program ini memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin setiap kali mereka berbelanja di gerai Alfamart atau mitra usaha yang tergabung dalam jaringan Ponta. Poin yang dikumpulkan dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari potongan harga, produk gratis, hingga hadiah eksklusif lainnya. Tidak hanya itu, Ponta juga sering menghadirkan program promosi musiman seperti pengadaan poin atau penukaran dengan hadiah spesial selama periode tertentu. Melalui program ini, Alfamart tidak hanya menghargai loyalitas pelanggan, tapi juga berupaya menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal, menyenangkan, dan juga bermanfaat. Nah, strategi ini terbukti mampu meningkatkan keterikatan pelanggan serta memperkuat posisi Alfamart di tengah persaingan pasar retail yang sangat kompetitif. Yang kedua yaitu ada Bank Sentral Asia atau BCA. Sebagai salah satu bank swasta terbesar dan paling terpercaya di Indonesia, BCA selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Salah satu bentuk penghargaan kepada nasabah setianya yaitu melalui program BCA Rewards Point, khususnya bagi pengguna kartu kredit. Dalam program ini, setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit BCA akan secara otomatis menghasilkan poin. Nah, poin-poin tersebut dapat ditukarkan dengan beragam hadiah menarik seperti voucher belanja, peralatan elektronik, hingga diskon khusus di berbagai merchant rekanan. Menariknya, proses penukaran poin kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui aplikasi MyBCA ataupun situs resmi BCA. Melalui pendekatan ini, BCA tidak hanya mendorong penggunaan produk perbankan secara aktif, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, dengan memberikan keuntungan nyata dari setiap transaksinya. Program ini mencerminkan bagaimana teknologi dan juga layanan keuangan dapat bersinergi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di era digital. Nah, yang ketiga itu ada Starbucks. Starbucks sebagai salah satu brand kopi ternama di dunia telah sukses membangun komunitas pelanggan yang loyal melalui program Starbucks Rewards. Program ini tidak hanya hadir secara global, tetapi juga telah diadaptasi dan juga diterapkan secara efektif di Indonesia. Pelanggan yang tergabung dalam program ini akan mendapatkan poin atau stars setiap kali mereka melakukan pembelian menggunakan aplikasi Starbucks. Nah, start tersebut kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan seperti minuman gratis, makanan pilihan, dan juga produk eksklusif. Selain itu, anggota Starbucks Rewards juga mendapatkan akses khusus ke peluncuran produk baru, penawaran terbatas, serta event-event eksklusif yang hanya tersedia untuk member. Keunggulan utama dari program ini terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan pengalaman yang personal dan juga relevan bagi setiap pelanggan. Starbucks tidak sekedar menjual kopi, tetapi juga menjual gaya hidup, kenyamanan, dan juga kedekatan emosional. Melalui Starbucks Rewards, pelanggan merasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan keterikatan jangka panjang. Yaitu ada Sephora. Sephora adalah merek global yang telah dikenal luas sebagai destinasi utama untuk produk-produk kecantikan dan perawatan diri. Dalam upaya mempertahankan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan, Sephora meluncurkan program loyalitas bernama Beauty Pass. Nah, program ini terdiri dari 3 tingkatan keanggotaan, yaitu White, Black, dan juga Gold, yang masing-masing menawarkan keuntungan yang berbeda berdasarkan jumlah pembelanjaan tahunan pelanggan. Setiap pembelian di toko atau secara online akan menghasilkan poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik seperti produk eksklusif dalam ukuran mini,
voucher diskon, hingga undangan untuk menghadiri event khusus yang hanya diperuntukkan bagi anggota. Nah, Beauty Pass tidak hanya memberikan keuntungan fungsional, tetapi juga menyentuh sisi emosional pelanggan, khususnya mereka yang antusias terhadap dunia kecantikan. Dengan strategi pemasaran yang cermat dan pengalaman pelanggan yang personal, Sephora berhasil menciptakan komunitas yang loyal dan juga aktif, dan juga menjadikan brand ini lebih dari sekedar tempat berbelanja, melainkan bagian dari gaya hidup pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu ada Amazon. Amazon sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, memperkuat posisinya di pasar global melalui program berlangganan premium bernama Amazon Prime. Berbeda dari program loyalitas pada umumnya, Amazon Prime menerapkan sistem berbayar di mana pelanggan harus membayar biaya langganan tahunan atau bulanan. Namun, imbal balik dari biaya tersebut sangatlah menguntungkan. Anggota Amazon Prime mendapatkan berbagai fasilitas istimewa seperti layanan pengiriman gratis dan cepat, akses tak terbatas ke konten digital melalui Prime Video dan juga Prime Music, serta akses ke ribuan e-book. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan penawaran khusus seperti Prime Day, yaitu hari diskon besar-besaran yang hanya tersedia bagi anggota. Dengan mengintegrasikan layanan logistik, hiburan digital, dan e-commerce dalam satu ekosistem, Amazon Prime berhasil menciptakan pengalaman pelanggan yang komprehensif dan juga efisien. Nah, program ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat dominasi Amazon sebagai perusahaan teknologi dan juga retail global. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, program loyalitas bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga bentuk strategi bisnis jangka panjang untuk meningkatkan nilai pelanggan dan juga memperkuat posisi merek di pasar. Dengan pemahaman dan juga implementasi yang tepat, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara brand dan juga konsumennya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.